Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Islamianti. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika kelas A1. Di sini saya ingin sedikit menceritakan mengenai kisah dari salah satu tokoh Wali Songo dan juga menjelaskan bagaimana akhlak serta bagaimana beliau menyebarkan agama Islam pada saat itu. Video ini saya buat hanya sebatas untuk belajar dan juga untuk memenuhi tugas mata kuliah Akhlak An-Nadliyah. Sebelum masuk ke kisahnya, kita perlu tahu dulu apa itu Wali Songo. Wali Songo dapat diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah atau waliullah, dan Songo dalam bahasa Jawa berarti 9. Jadi secara umum, Wali Songo adalah 9 wali yang dekat dengan Allah. Para wali songo menyebarkan agama Islam dengan ilmu, akhlak, serta inovasi dan solusi untuk masyarakat. Seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW beserta sahabat terdahulu. Seperti yang dilakukan oleh salah satu tokohnya yang bernama Sunan Kalijaga, di sepanjang usianya yang diperkirakan mencapai 131 tahun, beliau tidak pernah berhenti untuk berkeliling ke berbagai tempat menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan kepada masyarakat. Tokoh yang awal mulanya dikenal sebagai berandalan Lokajaya sebelum akhirnya menjadi Sunan Kalijaga adalah satu dari 9 tokoh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di seluruh Pulau Jawa hingga akhirnya meluas ke seluruh Nusantara. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi. Dia merupakan putra dari Bupati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta dengan nama asli Raden Syahid. Pada mulanya, di usia remaja, Raden Syahid adalah jagoan ilmu silat. Tetapi dia semakin nakal, suka berkelahi, dan suka untuk merampok. Hal tersebutlah yang akhirnya menyebabkan ia diusir oleh keluarganya. Selanjutnya, ia melanjutkan hidup di hutan Jatisari dengan cara merampok golongan-golongan ningrat yang melalui jalur tersebut. Hasilnya, ia bagikan kepada golongan rakyat jelata. Nah, dari situlah julukan berandalan Lokajaya muncul. Hingga suatu ketika, ia bertemu dengan Sunan Bonang. Ia merampas tongkat Sunan Bonang yang berdaun emas. Sunan Bonang malah merasa terharu sambil menasehati Raden Syahid muda atas tindakannya yang memang terlihat suci tetapi dengan cara yang kotor, bagai wudhu dengan air kencing, ungkap Sunan Bonang. Sebelum meninggalkan Raden Syahid, akhirnya dengan perasaan yang masih terharu, Sunan Bonang merubah buah kolang-kaling yang masih utuh di atas pohon menjadi emas seluruhnya. Melihat hal tersebut, akhirnya Raden Syahid muda mengikuti Sunan Bonang karena ingin berguru kepadanya. Berbekal dengan ilmu silat dan jati diri yang kuat, akhirnya Raden Syahid berguru kepada Sunan Bonang berbagai macam ilmu, mulai dari ilmu kesenian, bahkan sampai ilmu ruhaniyah keagamaan ia pelajari, sampai akhirnya bisa diangkat menjadi wali di tanah Jawa. Dari hal tersebut, kita bisa melihat kepatuhan seorang murid kepada gurunya, sehingga akhirnya dia bisa berubah dari yang semula dikenal sebagai anak nakal menjadi lebih bijaksana dan sesuai pada moral dan akhlak yang ada. Dalam menyebarkan agama Islam, beliau memiliki metode dakwah yang cukup unik, yaitu dengan memadukan 4 kebudayaan lokal yang sedang digandrungi saat itu. Yang pertama adalah wayang. Apabila masyarakat ingin Sunan Kalijaga mengadakan pertunjukan, beliau tidak pernah sedikit pun untuk meminta bayaran, tetapi dengan membaca 2 kalimat syahadat. Dalam seni perwayangan, beliau memasukkan ajaran agama melalui beberapa tokoh seperti Bima dan Yudhistira. Yang kedua adalah gamelan. Tidak hanya digunakan saat melakukan pertunjukan, gamelan digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk memanggil orang-orang datang ke masjid. Yang ketiga adalah tembang.
Banyak sekali tembang yang telah diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Di antaranya terdapat ler-iler dan gundul-gundul pacul, yang di dalamnya berisi tentang pesan-pesan kehidupan. Dan yang keempat adalah gerebeg dan sekaten. Gerebeg dan sekaten merupakan suatu jenis perayaan yang dilakukan secara rutin, yang bertujuan untuk memanggil lebih banyak masyarakat datang ke masjid. Kebetulan saat itu bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dari semua hal yang telah saya ceritakan dari awal, kita bisa melihat bahwa Kanjeng Sunan Kalijaga kaya akan konsep ajaran hidup yang berbasis pada akhlak dan moral pada umumnya. Dikarenakan jika diteruskan videonya mungkin akan kepanjangan, jadi saya cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.